Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah tabi'ah hudah, amma ba'd. Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 51. Saya memakai syarah Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarah Al-Hikam Al-Athaiyah karya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi di halaman 139-140. La amala, ora ono amal iku arja luweh diharapno. Bentuknya tafdil, arja. Roja yarju, rojaan. Yarju diakhiri dengan wawu. Jadi arja ini sighotnya bentuknya af'al tafdil. Asalnya arjawu, afdolu, af'alu. Iku arja lebih diharapkan lil qulubi maring piro-piro hati min amalin daripada amal yaghibu kang ghaib. Yaghibu kang ghaib maknane hilang angka saking sira apa sing hilang syuhuduhu hadir atau menyaksikan amal. Amal yang paling bisa diharapkan hati ialah amal yang kita sendiri ini tidak menganggap besar amal kita. Bahkan bagaikan sesuatu yang hilang, yang gaib, yang tidak kelihatan. Saking tidak bernilainya amal kita dibanding anugerah Allah, dibanding nikmat Allah. Wa yukhtaqaru lan diremehno indaka endam sandinge sira apa wujuduhu keberadaan amal, dan kita anggap amal kita ini tidak amal besar, sepele. Kita tidak meremehkan amal orang lain, tapi amal kita sendiri ini jangan kita anggap sudah besar. Kita anggap sepele, masih kecil. Nah, punya pandangan ini, punya angan-angan ini, punya keyakinan ini, amal menjadi bisa diharapkan hasilnya, buahnya, manfaatnya dunia akhirat. Kenapa demikian? Di dalam syarahnya, innama yahsulu bil ghaibati an syuhudi. Amal itu berhasil karena kita gaib, merasa tidak hadir, tidak menyaksikan amal kita. Wal ghaibatu anhu innama tahsulu biikhtiqarih. Terasa tidak hadir dengan amal kita dengan cara kita meremehkan amal kita.
Jangan menganggap besar. Wahtiqaruhu innama yahsulu bitafattuni li'ilalih. Bisa meremehkan amal kita sendiri itu karena kita mengetahui. Tafattun dari kata tafattona. Tafattona itu ta'allama. Karena maknanya tafattun itu ta'allum, belajar. Dari kata masdarnya fatona, maknanya cerdas. Kita meremehkan amal kita sendiri karena dengan kecerdasan kita mempelajari, mengetahui li'ilalih pada penyakit-penyakit amal kita sendiri. Mungkin ada tidak ikhlasnya, ada riyaknya, ada tujuan duniawinya, ada mencari muka, ada menjilatnya, ada mencari kedudukannya, amal-amal kita ini. Jadi kita remehkan amal kita ini. Kalau demikian ini, melatih amal kita ini menjadi bisa diharapkan. Surat Fatir ayat 10, wal amalus shalihu yarfa'uh. Amal soleh inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah satu. Masalah kedua, saya baca di dalam kitab Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-ata'iyah, karya Profesor Dr. Yusri Rusdi, pakar kedokteran bedah ini, pakar bedah Mesir. Di halaman 186 mengomentari hikmah 51, beliau mengatakan fawajaba alla ta'tamida ala ta'ah, maka wajib bagi Anda jangan mengandalkan ketaatan Anda. Jangan mengandalkan ketaatan Anda. Wala tu'jiba binafsika, dan jangan membanggakan diri Anda. Nah, tidak boleh bangga diri dengan amal kita. Ini masalah kedua. Lahir dari hikmah 51. Kenapa Al-Quranul Karim membicarakan tentang bangga dengan redaksi kata a'jaba? Dalam Al-Quran ada paling tidak ada dua, saya angkat ini. At-Taubah ayat 25, iz a'jabatkum kasratukum, ketika kamu sekalian bangga dengan jumlah, dengan kuantitas, bukan dengan kualitas. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika saudara ini yang mukhatabnya ini sahabat ketika perang Hunain, wa yawma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum, di hari perang Hunain para sahabat ini sempat berbangga dengan jumlah pasukan yang begitu banyak. Akhirnya menjadi lemah karena bangga dengan jumlahnya besar, pasukannya banyak, bangga dengan muridnya banyak, bangga dengan santrinya banyak. Ini sangat-sangat tidak sesuai dengan nilai Islam. Karena bangga santrinya banyak itu iz a'jabatkum kasratukum, beda dengan bersyukur.
Bangga, pamer, ria, ada semua. Allah tidak bisa dibohongi. Iz a'jabatkum kasratukum. Kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Jamaahnya banyak, pengikutnya banyak. Yang kedua, di Al-Maidah ayat 100. Walau a'jabaka kasratul khabith. Dan meskipun Anda ini bangga dengan banyaknya keburukan. Ada orang yang bangga dengan kekayaan tapi haram. Kasratul khabith, termasuk kasratul rizki al-haram. Dia bangga dengan limpahnya rezeki tapi haram. Dia bangga dengan berbagai macam jabatan dengan jalan yang haram. Walau a'jabaka kasratul khabith. Ini kedua-duanya dari kata a'jaba. Ini masalah ketiga. Jadi jangan bangga. Atau kita membanggakan duniawi yang tidak dicintai Allah, tidak diridhai Allah, yang ada pada orang lain. Kita mengaguminya. Itu juga jangan. Orang kafir membanggakan diri. Atau kita ikut bangga, ikut kagum dengan apa yang dimiliki orang kafir. Itu juga dihindari. Kata Al-Quran, At-Taubah ayat 55, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Maka jangan sekali-kali kamu kagum, bahkan membanggakan dengan harta-harta mereka musuh Islam. Dan jangan kagum, apalagi membanggakan dengan anak-anak mereka musuh Islam. Jadi bangga dengan harta kita juga jangan. Bangga dengan harta orang lain juga jangan. Apalagi gumun, ya, kagum dengan hartanya orang kafir, keberhasilan orang kafir. Sampai kita memandang umat Islam sendiri ini kecil, meremehkan umat Islam seperti tidak punya apa-apa. Nah, kalau kita tetap disikapi dengan sikap dinamis, dengan ilmu, dengan peningkatan kualitas, dengan riset ilmiah, dengan berniaga yang bagus, dengan manajemen yang bagus, nah itu boleh. Nah, saya baca beberapa kasus ini masalah yang keempat. Kasus pertama, saya baca dalam kitab At-Tadwin fi Ahbari Qazwin. Terima kasih Pak Nur Samsi dari Temboro, asli Surabaya, memberikan kitab, menghadiahkan kepada saya At-Tadwin fi Ahbari Qazwin. Ini kitab dibelinya di Pakistan. Di jilid 2 halaman 188 ada seorang namanya Abu Sulaiman Al-Maghribi. Dia sedang lapar, berada di pedalaman Badiah. Dalam hatinya dia berpikir, seandainya aku punya uang, keadaan lapar, 1 dirham saja, aku akan masuk ke daerah itu, daerah tertentu, tempat itu, dan aku akan membeli di sana makanan yang bisa aku makan karena lapar. Abu Sulaiman Al-Maghribi.
Dengan izin Allah muncul satu ujian karamah. Padang pasir yang ada di sekitarnya penuh dengan uang, dirham dan dinar. Maka Abu Sulaiman ini mengambil 3 dirham. Muncul karamah. Baru punya unek-unek dalam hati, seandainya aku punya uang detik ini, 1 dirham saja, aku bisa beli makanan. Tidak lama kemudian diperlihatkan Allah, ditunjukkan Allah satu area padang pasir, banyak di sana ditemukan uang dinar berlogam emas, uang dirham berlogam perak. Oleh Abu Sulaiman Al-Maghribi diambil 3 dirham. Begitu melangkah melewati, ada panggilan, inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalau kamu tidak membawa uang 3 dirham itu yang kamu ambil, apakah kemudian aku tidak memberi makan kamu roti? Apakah harus kamu bisa makan itu dengan uang? Logikanya begitu. Ada suara, ada panggilan. Jika kamu tidak membawa uang 3 dirham, apakah kemudian aku tidak memberi makan kamu roti? Yakni jangan mengandalkan uang. Jangan bangga dengan uang meskipun keadaan darurat. Jadi apa bahasa yang populer ini tidak baik untuk spiritual umat Islam, yaitu yang disebut dengan kata-kata sekarang ini apa-apa uang. Tapi kemudian kata-kata ini menurunkan nilai tawakal, bahkan nilai iman. Abu Sulaiman Al-Maghribi kemudian sadar, dilemparkan uang 3 dirham itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sempat mengganggu ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus kedua. Saya baca dalam kitab Ar-Risalatul Kusyairiyah, Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Kusyairi, terbitan Darul Khair, halaman 149, ditemukan seorang manusia ketika tawaf, di depannya ada pembantu-pembantu yang menyingkirkan orang, menyuruh orang ini memberi jalan. Orang-orang ini disuruh minggir karena majikannya ini mau lewat untuk tawaf. Ini orang yang bangga diri, sombong diri, di depan Ka'bah, bawa pembantu, bawa orang-orang untuk menyingkirkan, menyuruh minggir orang-orang lain yang berada di depan Ka'bah, memudahkan dia bertawaf. Apa yang terjadi? Kata orang yang tahu kejadian itu, summa ra'aituhu ba'da dzalik bimuddah. Kemudian selang beberapa waktu aku melihat orang itu sesudah kejadian itu ala jisri Baghdad. Orang itu berada di atas jembatan di kota Baghdad. Yas'alun nasa syai'a, dia mengemis kepada orang-orang di jembatan. Sudah tidak lagi menjadi orang mulia. Fata'ajjabtu minhu, maka aku heran dari orang itu. Maka dia cerita kepada aku, ini akibat aku sombong. Di tempat di depan Ka'bah, di mana di depan Ka'bah itu
tempat orang-orang merendahkan diri. Ana takabbartu, aku sombong. Fi maudhi'in, di tempat, yaitu Ka'bah, di depan Ka'bah. Yatawadu'un nasu hunaka, di mana di sana di depan Ka'bah orang-orang itu tawadu. Fabtalani Allah Ta'ala, maka Allah memberikan bala kepada aku, memberikan musibah kepada aku. Bitazalluli, menjadi rendah, mengemis di jembatan Baghdad. Fi maudhi'in, di satu tempat, di atas jembatan Baghdad, di mana jembatan ini yatarafa'u fihi nas, banyak orang sombong, hilir mudik, orang yang merasa tinggi, orang yang merasa besar, orang yang merasa kaya, hilir mudik di jembatan ini, sementara aku mengemis kepada mereka. Luar biasa. Ini akibat bangga diri dengan kekayaan, dengan kelebihan. Subhanallah. Ini kasus kedua. Kemudian yang terakhir, bangga dengan keburukan. Nah, ini bahaya. Walau a'jabaka kasratul khabis, bangga dengan keburukan, ya, yaitu di ayat 100 surat Maidah. Walau a'jabaka kasratul khabis, Al-Maidah ayat 100. Bangga dengan keburukan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya baca dalam kitab At-Tadwin fi Ahbari Qazwin di jilid 2 karya Imam Rafi'i. Ini pengarangnya Imam Rafi'i, seorang ahli fikih bermadzhab Syafi'i yang punya kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz Al-Ghazali. Di jilid 2 halaman 118, jangan kita bangga dengan keburukan, tapi kalau punya keburukan kita bersedih. Rasulullah SAW bersabda, man sa'adhu sayyi'atun, barang siapa yang bersedih karena keburukannya, wasarradhu hasanatun, dan bergembira syukur karena kebaikannya, fahuwal mu'min, maka dialah orang yang betul-betul beriman, yang berkualitas. Fahuwal mu'min. Cukup dari kami. Dan sebetulnya ada kasus ketiga yang mungkin sebagai penutup, ya. Kasus ketiga sebagai penutup saya baca di dalam kitab, yaitu dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Syiaru A'lamin Nubala, kasus ketiga, di jilid 12 halaman 276, di mana ditemukan oleh seorang bernama Abu Bakar Ad-Duki. Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dhahabi, jilid 12 halaman 276. Ada kejadian Abu Bakar Ad-Duki itu menemukan di satu pedesaan Badui, bertemu dengan kabilah. Abu Bakar Ad-Duki di sana disuguhi oleh seseorang yang punya budak hitam sedang dirantai, sedang diikat. Gulaman aswada muqayyada, budak hitam laki-laki masih muda diikat, dan melihat 6 ekor onta terkapar. Maka budak ini teriak-teriak minta tolong kepada Abu Bakar Ad-Duki supaya minta tolong menemui majikannya
supaya aku bisa dilepaskan. Maka Abu Bakar Ad-Duki ini berkata kepada majikannya, kamu nyugui saya, aku tidak mau makan. Kalau budakmu yang kamu ikat, yang kamu belenggu, belum kamu lepaskan, aku tidak mau makan. Kata yang punya rumah itu, budak ini bikin aku miskin, bikin aku fakir. Innahu afqarani. Kenapa? Ini ada kejadian yang aneh. Budak ini punya kekuatan suara. Sautun thayyib. Kemudian dia berdendang di hadapan 6 ekor onta. Yang sebetulnya 6 ekor onta ini secara fisik berat. Berlakunya rendet-rendet begitu. Tetapi karena dendangnya, lagunya, senandungnya budak hitam ini, maka 6 ekor itu berjalan masirata salasati ayyam, mestinya perjalanan 3 hari, fi yaumin, hanya ditempuh 1 hari. Akhirnya onta itu matat kulluha, tewas semua. Karena istilahnya dopingnya ya, dopingnya dengan suara. Dia berdendang, bersenandung, ontanya merasa nikmat, cepat jalannya, perjalanan 3 hari mestinya ditempuh 1 hari. Akhirnya onta ini mati semua. Bikin aku fakir. Sudah, aku lepaskan, bawa pulang. Budak ini aku sudah bisa kamu bawa pulang. Aku hibahkan kepada kamu. Jadi ada budak, aset yang antik, ini mahal mestinya budak seperti ini. Karena suara saja bisa mempengaruhi onta menjadi energik, menjadi kuat secara motorik, menjadi pemicu kecepatan. Suaranya budak ini, sautun thayyib, akhirnya dihibahkan kepada Abu Bakar Ad-Duki. Abu Bakar Ad-Duki penasaran. Akhirnya setelah diterima Abu Bakar Ad-Duki, budak ini diminta untuk bersenandung, menyanyi. Dan kebetulan di dekatnya Abu Bakar Ad-Duki itu ada onta yang biasa dipakai untuk mengasuh air. Begitu budak hitam ini menyanyi, fahada, menyanyi, hada itu menyanyi untuk pengembala-pengembala. Fahamal jamalu ala wajh. Maka onta yang di dekatnya itu menjadi bingung. Wa qata'a khibalah. Langsung bedal, talinya lepas. Dan aku tidak pernah mendengar suara sebaik itu. Wa waqa'tu liwajhi, dan aku jatuh pada wajahku karena mendengar suara itu. Jadi apa yang bagi orang kadang dibanggakan, keindahan suara, tetapi kadang juga membawa petaka. Jangan berbangga sesuatu yang istimewa kadang-kadang membawa musibah. Inilah yang saya sampaikan kasus ketiga dengan ditutup hadis tadi ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.